Kenapa ya di Malaysia banyak orang India? Transit story dimulai. Jadi sekarang aku baru makeup karena seharian tadi aku benar-benar gak pakai makeup sama sekali. Kasih uang belanja 100 ringgit, kira-kira dapat apa ya? Halo guys, aku orang Indonesia yang tinggal di Malaysia. Ini kita pergi ke pasar berdua dengan kakak Mars. Bibi balik So ni Bibi Kak Jo dah nak balik. Nak balik dah. Berapa lama cuti, Bi? 2 minggu. Dia bawa balik. Keputusan untuk tidak pensiun dulu jadi TKW, keputusan terbaik. Halo guys, ketemu lagi sama kegiatan aku Mbak TKW Malaysia. Iya, dari dulu tuh dikira Malaysia seperti Indonesia. Wanita daripada Indonesia terkejut ketika berada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini untuk informasi dan juga edukasi, yang dimana pelancong daripada Indonesia cukup terkejut ketika melihat suasana di Malaysia. Banyak orang India, disangka Malaysia itu orang-orangnya, wajahnya mirip orang Indonesia. Mungkin mbaknya ini belum pernah datang ke Malaysia, sehingga pertama kali datang ke Malaysia sedikit-sedikit kenapa sih menyangkanya kalau di Malaysia itu banyak orang India. Yang memang ada mbak, tetapi ya juga enggak banyak sangat, itu enggak. Karena Malaysia merupakan salah satu negara berbilang bangsa mbak. Jadi ada bangsa Cina, bangsa India, bangsa Melayu. Kalau mbaknya pingin atau teringin nak melihat wajah-wajah yang dimana mirip orang Indonesia, mbak bisa datang ke kampung-kampung Melayu Malaysia, yang dimana di sana wajahnya hampir sama seperti orang Indonesia. Kalau mbaknya berada di perkotaan di Malaysia, itu sudah bercampur-campur mbak. Ada bangsa Cina, ada bangsa India, ada bangsa Melayu. Ya sama mbak seperti di Indonesia. Kalau sudah berada di kota-kota besar tentunya sama juga, campur-campur. Kira-kira seperti itu sahabat semua. Hingga orang Indonesia juga cukup dibuat terkejut dengan fasilitas yang ada di Malaysia, yang dimana saat ini di Indonesia itu belum ada. Hingga jalan tolnya juga dipuji oleh orang Indonesia. Ternyata jalan tol Malaysia berbeda jauh dengan di Indonesia. Selain itu sahabat semua, Malaysia sekarang ringgitnya tengah naik. Nah di sini Bang Toha juga akan mereaksi seberapa mahalnya hidup di Malaysia. Kalau mungkin dirupiahkan kira-kira bisa dapat menjadi, kok bisa dapat menjadi, maksud saya hidup di Malaysia ini semahal apa ketika ringgit naik. Dan di Malaysia upahnya juga beda sahabatku dengan di Indonesia. Kalau misal kata ada barang-barang naik, itu hal wajar. Di Indonesia justru sekarang barang-barang makin naik, tapi upah kerjanya nggak naik. Rupiahnya kian melemah. Lalu seberapa merubahnya orang Indonesia ketika hidup di Malaysia, hingga wanita Indonesia ini begitu sangat terkesan ketika merantau dan bekerja di Malaysia. Seperti apa culture shock orang Indonesia ketika di Malaysia? Langsung kita simak dan kita reaksi videonya bersama-sama. Kenapa ya di Malaysia banyak orang India? Transit story dimulai. Jadi sekarang aku baru makeup karena seharian tadi aku benar-benar gak pakai makeup sama sekali dari Bandung. Dan soalnya transit kita di Malaysia lumayan lama, 3 jaman. Jadi kita manfaatin, ada yang bersih-bersih, ibadah, makeupan, sama istirahat bentar sih. Nah di sini culture shock aku sama Malaysia dimulai. Sebagai anak Indonesia yang dari kecil nonton Upin Ipin, aku tuh selalu ngira Malaysia itu bakal mirip banget sama Indonesia, baik dari bahasa ataupun orang-orangnya. Dan ternyata beda. Selama di bandara, aku tuh jarang banget ketemu orang Melayu. Malah kebanyakan aku ketemu orang India yang bener-bener ngobrol full bahasa India. Sampai akhirnya aku searching. Dan ternyata di Malaysia tuh emang ada 3 kelompok etnis mayoritas, yaitu Melayu, India, dan Cina. Dari situ, aku makin ngerasa kalau Indonesia tuh bener-bener bineka tunggal ika ya. Maksudnya, mau sukunya apa aja, kita tetap bisa nyambung kalau kita ngobrol pakai bahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, karena selama beberapa jam di Malaysia, aku sempet diajak ngobrol juga sama orang India. Aku pakai bahasa Inggris, mereka nggak ngerti. Pakai bahasa Melayu juga nggak ngerti. Full pakai bahasa India. Dan itu cukup jadi ilmu baru buat aku, bahwa setiap negara itu punya keunikannya masing-masing. Untuk mbaknya yang pertama kali transit di Malaysia, kemudian berjumpa dengan
orang India di Malaysia. Kadang-kadang Mbak, di Malaysia ini kalau sudah berada di area luar, pekerja-pekerja yang berada di area bandara ataupun di area kota-kota besar, belum tentu orang India yang berwarga negara Malaysia. Biasanya kalau orang India yang berwarga negara Malaysia, Mbak, mereka juga pandai bercakap bahasa Melayu. Dan mungkin di bandara internasional Kuala Lumpur Malaysia biasanya cleanernya ini juga rata-rata orang daripada luar negara seperti Bangladesh, India, Nepal. Mungkin ya kan, mungkin Mbaknya itu berjumpa dengan orang Bangladesh ataupun orang India asli, bukan orang India Malaysia. Dan di sisi lain, sahabatku semua, Malaysia juga membuat terkejut orang Indonesia ketika melihat suasana jalan tolnya, hingga Malaysia bisa merubah kehidupan orang Indonesia ketika sudah merantau di Malaysia. Seperti apa kesan-kesan orang Indonesia ketika berada di Malaysia? Langsung kita lanjut reaction videonya. Assalamualaikum guys, Waalaikumsalam, seperti Mbak. inilah di jalan tol Malaysia. Jalan tol Malaysia ini memang bagus, lihat ini jalannya halus. Jadi ini untuk pabrik ya guys, tetapi sayangnya jalannya begitu mulus tanpa macet ya. Pemandangannya kanan kiri juga bagus, jalannya bersih ya, lihat di sini. Bersih tak? Bersih kan? Seperti inilah suasananya di Malaysia. Dulu ketika saya masih umur 19 tahun itu saya pengen ke Malaysia itu hanya mau naik pesawat terbang. Tapi akhirnya sampai 2026 saya masih di Malaysia. Ternyata saya dapat rezeki di Malaysia, rezeki kesehatan, rezeki kekayaan, rezeki keluarga, rezeki pokoknya semuanya orang yang baik-baik. Nah, ini Amin. kita mau menuju ke Damansara guys. Di sini. Oh sorry, Kuala Lumpur guys. Lihat menara Kuala Lumpur tuh. Lihat. Sekarang nih masih panas. Waktunya memang panas, sangat panas, awannya bagus ya, membara panasnya pokoknya. Lihat itu gedungnya tinggi-tinggi ya, motivasi untuk orang semuanya yang mau mengubah hidup, jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau kita gagal ya coba lagi, seperti itu ya guys. Jangan pernah menyerah untuk mencoba ya. Mencoba yang lebih bagus, jangan mencoba yang bahaya ya guys. Yang lebih bagus, mengubah kehidupan yang lebih bagus, lebih bermakna untuk masa depannya, seperti itu ya. Orang bilang kalau kita dilahirkan dari orang kaya, kita pasti kaya. Dilahirkan orang miskin, kita pasti miskin. Itu mitos guys. Kaya dan miskin itu tergantung pada orangnya. Ya, tergantung pada diri kita. Kasih uang belanja 100 ringgit, kira-kira dapat apa ya? Halo guys, aku orang Indonesia yang tinggal di Malaysia. Ini kita pergi ke pasar berdua dengan kakak Marsha, dan sebelumnya kita isi minyak dulu ya guys, karena minyak aku tuh sudah kuning, takut mati di jalan. Jadi semalam suamiku tuh ngasih uang 100 ringgit untuk belanja, kira-kira dapat apa ya? Kita udah sampai di pasar, kita mau cari janur dulu ya guys, karena suamiku tuh pesan janur. Jadi suamiku tuh mau buat lepet ya guys, dia tuh pinter banget kalau buat lepet, kalau aku tuh nggak bisa. Tadi harga janur 4 ringgit ya guys, tapi kita makan dulu sebelum kita belanja. Ini aku makan nasi campur ya guys, dan ini tuh ada bakwan, ini tuh yang masak orang Jawa, masakannya tuh enak banget. Pokoknya tuh kalau orang Jawa masak tuh memang enak banget gitu ya guys. Terus kakak Marsha ini makan laksa nyonya. Kalau belanja barang dapur biasanya aku pergi berdua dengan kakak Marsha, nggak ngajak adik ya guys, karena adik itu suka ngereok kalau diajak. Tadi dari rumah itu sekitar jam 12 lebih, jadi waktunya makan siang. Jadi kita makan siang di sini. Enaknya tinggal di Malaysia itu makanan Indonesia tuh banyak ya guys, macam-macam ada. Kita udah siap makan, dan tadi tuh aku lihat banyak ketupat dijual ya guys, tapi aku nggak tahu harganya berapa. Hari ini di pasar rame ya guys, karena kata orang Jawa ini tuh per pekan dikasih uang 100 ringgit. Kalau aku tuh bingung mau beli apa ya guys, dan aku tuh di rumah nggak punya sabun. Aku juga beli ketupat mini, tapi ini bukan ketupat
lupa ya guys, ini tuh lontong. Jujur aku itu nggak pernah belanja bawa duit 100 ringgit. Biasanya tuh aku paling kecil bawa duit tuh 200 ringgit ya guys. Karena semua itu apa-apa mahal, apalagi zaman sekarang semua serba mahal. Ini aku juga ambil air ya guys, air kota, dan juga aku beli minyak sayur. Ini juga aku tadi beli bihun karena aku mau masak soto. Karena suamiku mau masak lepat, aku beli pulut. Pulut itu ketan ya guys. Ini belum beli barang basah, baru barang kering sudah segini, mana cukup duit 100. Kakak Marsha juga ambil kentang sama ambil nugget. Makanya kalau 100 ringgit itu nggak mungkin cukup. Aku pernah bilang sama suamiku kalau cuman bawa 100 ringgit mending nggak usah pergi ke pasar raya. Mending pergi di kedai Aceh aja, beli ayam 1 ekor sama sayur. Ini kita sudah siap belanja dan kita mau bayar dulu. Habis itu kita lanjut mau beli ayam dan juga udang. Jadi barang kering dengan barang basah itu nggak dicampur ya guys, beda-beda tempat. Tadi beli air dapat free gift dan kakak Marsha mau ambil free giftnya dulu, dan ini tuh dapat tas kecil. Habis itu kita lanjut mau beli ayam tua dan juga ayam muda, dan juga aku tuh beli udang. Hari ini harga ayam naik karena lebaran Idul Adha, dan tadi aku juga beli udang tapi aku nggak sempat rekod. Selepas beli barang basah, ini juga aku belikan buah untuk si kecil karena si kecil itu suka banget makan buah mangga. Ini kita sudah siap belanja semua dan kakak Marsha tolong masukkan belanjaannya di dalam mobil. Dan tadi belanjanya habis 200 lebih. Nanti suamiku pulang kerja minta ganti rugi. Bibik balik Masya Allah. So ni bibik Kak Joy dah nak balik. Nak balik dah. Berapa lama cuti, Bik? 2 minggu. 2 minggu. Dia bawa balik tak banyak barang lah. Dia beli shopping-shopping untuk bawa balik untuk anak dan anak-anak dengan keluarga-keluarga dia dekat Indonesia. So ni dia nak balik. Dia balik cuti. Cuti dia 2 minggu je. Cuti Kak Joy dia 2 tahun dah tak balik. So tahun ni dia balik cuti 2 minggu. Jangan tanya Kak Joy kenapa 2 minggu. Sebab memang pilihan dia. Bukan Kak Joy yang tak bagi cuti lama, tapi memang pilihan bibik sebab dia tahu dia kalau balik Malaysia lagi best. Selalu Kak Joy bawa dia cuti. Kak Joy selalu bawa cuti. Kadang bibik orang tanya kenapa balik 2 minggu aja, Bik? Memang suka je. Nampak? Memang suka. Dia tak nak buat apa kat kampung lama-lama, Dik. Sebab dia kalau balik duduk kat sini, aku bercuti, dia pun sama pergi bercuti. Jadi kalau dia tak duduk lama-lama, time aku pergi cuti, nanti dia rugi. So ni dia nak balik Indonesia 2 minggu. Nanti lepas 2 minggu dia balik lah. Ni aku ni tak ada pembantu 2 minggu. Korang jangan macam-macam dengan aku korang jangan bagi aku naik angin. Aku 2 minggu tak ada pembantu ni. Sekejap lagi kakak kan. Macam mana hal kat rumah sekarang. Semua aku nak buat. Aku nak cuci baju. Aku nak mop lantai kejap lagi. Aku nak tengok anak-anak. Aku nak masak kejap lagi. Tapi 2 minggu je. Okay. So selamat pergi dan pulang ya, Bik. Jangan tak balik lagi ya. Saya cari bibik di Indonesia. Nanti bibik kalau tak balik lagi sini, saya cari. Saya tahu rumah bibik di mana ya. Hak bibik. Bye-bye. Okay. Bye-bye bibik. Ali, bye-bye. Bibik naik aeroplane. Bye-bye bibik. Tak adalah. Bibik, bye-bye bibik. Itulah. Datang lagi. Nanti bibik lagi 2 minggu balik dah. Baby holiday pun. Bye. Kata baby coming lah. Dah. Hug dia. La. Oh, you try. Bibik balik
keputusan untuk tidak pensiun dulu jadi TKW keputusan terbaik. Halo guys, ketemu lagi sama kegiatan aku Mbak TKW Malaysia. Iya, dari dulu tuh sering ditanya orang-orang, kapan kamu mau berhenti jadi TKW? Kan kamu udah punya rumah gitu. Masalah waktu anakku masih kecil-kecil. Tapi di situ itu waktu itu aku inget banget, dan sampai sekarang pun jawabanku belum berubah. Ya kan? Aku dulu tuh jawab sekolah itu mahal. Aku mikir bilangnya selalu gitu. Terus aku itu kan memang ada rencana ataupun keinginan kalau anakku tuh aku maunya dia tuh sekolah kuliah sampai kuliah kayak gitu. Karena kan memang aku lulusan SMA, jadi sebisa mungkin aku pengen anakku tuh jangan lulusan SMA, biar seatasku gitu loh ya. Seatasku tuh apa ya, pastinya kuliah lah ya, minimal tuh sarjana 1. Kalau S2, S3, S4 tuh nggak usah diceritain dulu lah ya. Nah untungnya itu anakku juga pengen dia kuliah, dia juga mau sekolah sampai kuliah. Kan di sini tuh banyak sekali orang tua yang mampu tapi anaknya nggak mau. Ada yang anaknya mau sekolah, orang tuanya nggak mampu karena keterbatasan ekonomi. Ya banyak sekali kok teman-teman aku yang udah pensiun dini. Dia itu masih muda, seumuran aku, dibilang muda ya nggak muda banget, dibilang tua ya nggak tua banget. Di saat anak mereka itu mau masuk ke jenjang kuliah, mereka itu nggak ada biaya. Dia terkendala biaya ya karena apa, di kampung itu memang sulit banget untuk cari kerja ya. Terus usaha juga belum punya, karena ya dulu resign dari TKW itu karena punya anak kecil. Ada yang anak kecilnya dulu tuh nggak ada yang jaga lagi, ada yang force, jadi ya susah. Sekarang tuh mereka kalau ngeliat aku tuh ya katanya seneng lihat aku, kok kamu masih kerja sampai sekarang, terus anak-anakmu bisa kuliah. Ya untung saja lah ya anak-anakku juga mau guys. Kalau nggak mau ya gimana ya, sebagai orang tua itu terlalu dipaksa itu ya nggak bisa juga. Jadi kan kalau terlalu dipaksa dan anaknya sendiri nggak mau tuh ya sulit juga. Ya karena apa aku bilang nggak bisa terlalu dipaksa, karena ya kuliah itu kan perlu belajar ya. Kalau dari anaknya sendiri sudah nggak belajar, jadi ya sulit kan. Kita udah bayar mahal-mahal, anaknya nggak mau kuliah, nggak mau belajar, nggak mau serius, nanti kan gimana ya, kayak buang-buang uang kayak gitu loh guys. Jadi di sini tuh aku mau pesan-pesan untuk bapak TKW yang masih muda ya, anaknya masih kecil, jangan resign dulu ya, karena kalian kan belum tahu biaya sekolah nantinya itu seberapa besar dan seberapa banyak ya kan. Mendingan kalian tuh fokus kerja aja. Kalau ada cuti, boleh cuti setahun sekali, mending cuti ya. Karena banyak sekali loh teman-teman aku yang di saat anak-anak dia mau masuk kuliah, dia itu masuk lagi jadi TKW lah, yang dulunya sudah resign, sudah pensiun ya. Karena itu tadi biayanya itu nggak sedikit, apalagi kalau di kampung udah gak punya sawah yang bisa menghasilkan uang berjuta-juta setiap sekali panen, pastilah kesusahan guys. Ya beda lagi kalau punya sawah yang luas ya, hasilnya banyak, ya itu nggak apa-apa lah, mungkin bisa menjamin pendidikan anak-anak kalian. Jadi di sini tuh aku mau sedikit sharing itu aja sih guys. Oke, bye, see you next video, bye. Malaysia begitu merubah kehidupan orang Indonesia, yang dimana kalau kita ingin merubah ekonomi harus melangkah jauh dengan catatan melangkahnya ke arah positif. Misal kata merantau ke negara tetangga, tapi merantaunya dengan cara yang benar, jangan sampai dengan cara yang salah. Kalau kita merantaunya dengan cara yang salah, maka hasilnya pun juga belum tentu bisa seperti yang kita harapkan. Dan kita juga bisa melihat sahabatku semua kehidupan orang Indonesia yang berada di Malaysia, yang dimana berbelanja dengan uang 100 ringgit, kata kakaknya enggak cukup. Tapi semua kak, tergantung apa yang kita belanjakan, tergantung apa yang kita makan. Kalau memang 100 ringgit satu hari enggak cukup, berarti belanjanya terlampau banyak. Kalau bagi saya seorang perantau yang dimana ketika berbelanja 100 ringgit dalam satu hari, itu bisa 100 ringgit untuk belanja satu hari itu bisa untuk makan sampai berhari-hari. Tapi mungkin kalau belanjanya makan enak-enak, makan mewah-mewah ya kurang. Sebenarnya sahabatku semua, hidup di Malaysia itu lebih senang ya. Ini dari segi pandangan saya. Senangnya itu kita dapat kerja mudah. Kemudian kalau misal kata teringin nak makan apa-apa, gak mikir-mikir. Gak mikir-mikirnya apa ya? Oh nanti besok gajian, bisalah untuk beli ini, bisalah untuk beli itu. Tapi kalau kita kerja di, mohon maaf ya, di Indonesia kadang-kadang kita teringin nak makan sedap-sedap, itu terpikir-pikir. Ya karena dari segi upah kita memang sangat rendah. Dan orang Indonesia yang merantau di Malaysia sampai-sampai tinggal sangat lama. Dan beliau juga sangat bersyukur ketika merantau di Malaysia merubah
hidupnya sampai-sampai bisa menyekolahkan anaknya sampai ke university. Bahkan ada ibu-ibu yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga ketika pulang ke Indonesia saja cukup cuti 2 minggu saja. Katanya di kampung nggak buat apa-apa. Ya tentu Kak, di kampung nggak buat apa-apa. Tentunya di kampung justru akan menghabiskan duit dan tidak dapat duit banyak macam di Malaysia. Dan kita juga bisa melihat ya, kakaknya yang ketika bekerja sebagai pembantu rumah tangga juga diperlakukan layaknya seperti saudara sendiri. Dan itu juga saya alami sendiri sahabat semua ketika berada di Malaysia. Alhamdulillah berjumpa dengan orang-orang baik, bahkan bos saya pun juga sangat baik. Dan gadis daripada Indonesia ini juga begitu amat tak menyangka ketika merantau ke Malaysia hidupnya langsung berubah seperti ini. Langsung kita reaction videonya. Masya Allah, seronoknya negeri jiran. Hello guys, inilah kebaikan yang Anggi dapat selama bekerja di Malaysia. Di sini, Anggi mendapat asrama dengan 3 kamar. Satu rumah ada 6 orang. Alhamdulillah, Anggi dapat kamar sendiri. Dan inilah kamar Anggi. Di asrama ini, fasilitasnya sangat lengkap ya guys. Inilah pemandangan pertama saat Anggi masuk dalam kamar. Jadi, Anggi di sini mendapat 1 buah katil untuk tidur yang sangat nyaman atau selesa. Alhamdulillah, Mbak. Ini namanya Garfield. Anggi sangat suka dengan cadar nih, sebab sangat comel. Anggi juga dapat almari yang tingginya melebihi Anggi. Masya Allah. Untuk aksesoris lain seperti bunga, air minum, dan Al-Quran nih, Anggi beli sendiri. Lagi-lagi gak bisa move on deh dengan kamar satu nih. Di dalam kamar juga tersedia kipas angin yang bisa kita adjust sendiri kecepatannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan untuk peralatan kecil nih, kita beli sendiri ya guys. Untuk di luar kamar, terdapat meja makan dan juga meja untuk iron baju. Terdapat pula rak sepatu. Yang paling penting, di sini dapat kulkas juga loh, Masya Allah. Kita spill sedikit ya dalamnya. Ternyata nggak ada apa-apa yang menarik di dalamnya. Oh iya lupa, tadi Anggi udah piket rumah. So, next piketnya Mbak Elvi. Oh iya, kita juga mendapat peti pertolongan cemas atau sering kita sebut dengan P3K. Inilah di dalamnya. Lengkap banget ya guys, Masya Allah. Dalam ruang tamu nih, terdapat 2 buah lampu yang sangat besar. Lengkap dengan kipasnya sekali. Oh iya, dekat Malaysia, kita memakai stop kontak atau switch 3 lubang ya guys. Jangan macam Anggi. Dulu tak pakai 3 lubang, nggak bisa cas handphone. Sekarang menuju ke ruang dapur pula. Di dapur sudah tersedia meja plus kompor, lengkap dengan tabung gasnya sekali. Dan untuk peralatan kecil nih, kita beli sendiri ya guys. Untuk bumbu dan bahan masakan pun kita belanja sendiri. Ya kali bos kita juga yang belikan. Dapat asrama lengkap aja udah alhamdulillah banget ya. Oke, kita menuju ke kamar mandi. Di sini tersedia toilet dan ruang mandi. Nih Anggi spill sedikit ya dalamnya. Yang pasti ada showernya, Masya Allah. Terus, di sini kita bekerja dihantar jemput bus ya guys. So, tak payah risau sebab dapat dipastikan korang takkan kemarasan, takkan kehujanan, dan bisa tidur lena malahan. Sedap kan? Penat-penat boleh tidur 30 menit dalam bus, Masya Allah. Masya Allah, seronoknya negeri jiran, part 2. Hello guys, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Korang tahu tak apa yang menjadi hal yang paling seronok sangat di negeri jiran nih? Anggi bagi tahu salah satu hal yang paling menyenangkan, yaitu saat kita sakit ya, seperti sekarang nih Anggi tengah sakit guys. Ya Allah minta doanya semoga cepat sembuh. Hari ini hari Isnin Anggi ambil MC. Nah, MC itu di sini surat keterangan dokter yang menyatakan kalau hari ini kita sakit dan tidak bisa berangkat bekerja begitu. Nah, di sini kalau pergi klinik alhamdulillah nggak bayar loh. Dan karena kita nggak masuk kerja, kita udah bagi MC itu tadi kan, kita masih tetap dibayar, Masya Allah, masih tetap digaji full. Maksudnya
tanpa terkira OT ya, tanpa terkira overtime. Jadi kita masih dibayar full, Masya Allah, full basic, Alhamdulillah. Itulah seronok sangat kan, Masya Allah. Namun untuk mendapatkan MC itu ada syaratnya loh. Kita sebagai pekerja migran Indonesia harus mempunyai nih permit ataupun paspor yang akan menjadi itu identitas kita untuk mendapatkan MC tersebut. Hari ini Anggi selsema, terus malam tadi demam guys, Anggi ambil MC. Anggi ini udah bersama basikal kesayangan nih. Ini Anggi balut dengan plastik sebab sekarang di Malaysia sedang musim hujan, musim penghujan. Jadi kalau nggak dibalut dengan plastik nanti basah. Baju Anggi juga basah, Masya Allah. Oke, kita langsung aja pergi ke klinik. Ini udah jam 10, Alhamdulillah kliniknya udah buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Anggi udah nak sampai guys. Ini Anggi udah berada di kedai-kedai yang sebelahnya klinik. Anggi nak pergi klinik prima. Di sini tuh alhamdulillah dipermudah banget. Ini ada kedai makan, ada kedai repair basikal. Anggi biasa repair di sini. Terus ada 99 dan ini dia klinik kita, Masya Allah. Klinik Anggi itu dekat dengan asrama sangat guys. Alhamdulillah Allah permudah, alhamdulillah. Seronok sangat ya Allah dekat sini, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak, segala syukur untukmu, alhamdulillah. Oke, sampai situ dulu Anggi nak pergi klinik dulu. Assalamualaikum. Halo Din. Din sakit apa? Sakit apa? Sakit apa? Oh, Anggi sakit apa ada hari itu? Biar kita duduk. Kebahagiaan yang begitu amat sangat luar biasa yang dirasakan oleh wanita daripada Indonesia, Mbak Anggi, yang dimana beliau seorang perantau dari Indonesia merantau ke Malaysia menjadi pekerja kilang. Dan beliau begitu amat sangat bersyukur mendapat fasilitas yang begitu sangat lengkap ketika merantau bekerja di Malaysia. Yang dimana dari tempat tidur, kemudian dari kilang ke tempat tidur dihantar jemput. Beda dengan di Indonesia, yang dimana kalau kita bekerja di pabrik atau di kilang, misal kata kita rumahnya jauh, itu sewa rumah sendiri. Tapi kalau di Malaysia, sudah ada bilik untuk bekerja, sahabatku semua. Dan yang membuat Mbak Anggi sangat bersyukur ketika sakit, Mbak Anggi pun pergi ke klinik juga gratis. Dan ketika surat daripada klinik tersebut diserahkan kepada pihak bekerja yang ada di kilang, masih pengurus pekerja yang ada di kilang, maka Mbak Anggi pun juga dapat gaji. Alhamdulillah, ikut tumpang bahagia ketika kita bekerja dan merantau di Malaysia dengan secara resmi, maka insya Allah segalanya akan dipermudahkan, sahabatku semua, dan segalanya juga akan baik-baik saja. Maka dari itu, ketika kita merantau di negara orang, janganlah sampai ilegal. Dan Mbak Anggi juga cukup sangat bersyukur, sahabatku semua, ketika dia bekerja di Malaysia, dan saya sebagai orang Indonesia juga ikut tumpang bahagia, yang dimana Masya Allah senang gitu loh lihat orang Indonesia dengan segala yang dimana rela jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman ketika di Malaysia. Alhamdulillah mendapat fasilitas yang begitu sangat luar biasa ketika merantau. Itu juga termasuk hal-hal yang perlu kita syukuri. Maka dari itu, untuk sahabatku semua yang ingin merantau mungkin ke negara tetangga, tolong kalau merantau jangan sampai ilegal, dengan secara resmi sah-sah saja. Dan mungkin untuk sahabat-sahabatku bisa daftar di PT-PT yang terdekat. Biasanya kalau ada lowongan, PT tersebut akan mengabarkan. Tapi jangan lewat media sosial, sahabatku semua, karena di media sosial kadang-kadang orang banyak menipu. Cukup sekian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.